Seorang wanita bernama Sari, usia 30 tahun, terpaksa meninggalkan anak sematawayangnya di Indonesia demi bekerja sebagai TKI di Arab Saudi. Ia berharap pekerjaan sebagai pembantu di rumah mewah bisa mengubah nasib keluarganya yang hidup sederhana di kampung. Tapi kenyataan di sana jauh dari harapan. Rumah tempat ia bekerja ternyata dihuni oleh 4 pria asing yang perlahan mulai menunjukkan niat buruk. Awalnya hanya tatapan mengganggu, hingga akhirnya berubah menjadi perlakuan yang melewati batas. Sari tak bisa melawan. Ia terjebak antara kehilangan pekerjaan atau terus bertahan dalam keadaan yang menghancurkan dirinya. Di tengah penderitaan itu, satu-satunya yang membuatnya bertahan adalah foto anaknya yang selalu ia simpan di bawah bantal. Inilah kisah nyata perjuangan seorang ibu yang rela dihancurkan demi masa depan anaknya. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Pagi itu sunyi. Hanya suara ayam berkokok dan daun-daun pisang yang bergesekan tertiup angin. Di depan rumah kecil berdinding kayu dan berlantai semen kasar, Sari duduk sambil memandangi koper kecil yang telah ia kemas sejak malam. Matanya sembab, menahan tangis yang sejak tadi mendesak keluar. Di sampingnya, duduk seorang anak lelaki berusia 7 tahun dengan baju sekolah yang lusuh tapi rapi. Namanya Ardi, buah hati yang telah menjadi satu-satunya alasan Sari tetap hidup dan berjuang. Sari mengusap kepala anaknya perlahan, mencoba menyerap setiap detik kebersamaan sebelum jarak memisahkan mereka entah sampai kapan. Ibu harus kerja jauh, nak, kata Sari dengan suara yang bergetar. Ardi hanya menatap kosong ke tanah, mencoba memahami kalimat yang baru saja didengarnya. Sari ingin menjelaskan semuanya, tentang kenapa dia harus meninggalkan Ardi, tentang impiannya menyekolahkan anaknya hingga sukses. Tapi bagaimana mungkin menjelaskan semuanya kepada bocah seusia itu? Nanti ibu kirim uang buat sekolah Ardi ya, buat beli buku, seragam baru. Lanjutnya, memaksa tersenyum walau air mata mulai menetes. Tapi Ardi hanya memeluk ibunya erat-erat, seolah tak mau melepas. Dalam pelukan itu, Sari merasa jantungnya remuk, karena yang ia tinggalkan bukan hanya rumah dan tanah kelahiran, tapi separuh jiwanya sendiri. Ibunya, perempuan tua berkerudung lusuh, berdiri di ambang pintu sambil menahan tangis. "Pergilah, Sar. Jangan pikirkan kami. Doa kami menyertaimu," ucapnya pelan. Sari mengangguk sambil mencium tangan ibunya. Ia tahu beban ini bukan hanya miliknya. Ibunya juga sedang merelakan anak dan cucunya untuk bertarung melawan nasib. Rumah itu terasa begitu berat ditinggalkan. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Suara tangis Ardi waktu bayi, aroma masakan ibu, dan tawa sederhana saat mereka makan nasi dengan lauk tempe goreng. Langkah Sari meninggalkan rumah adalah langkah paling sulit dalam hidupnya. Jalan tanah itu seperti tak habis-habis, seolah meminta Sari untuk menoleh kembali. Tapi ia tahu, kalau ia menoleh sekarang, mungkin ia tak akan pernah bisa melanjutkan. Dalam dadanya ada perang, antara kewajiban dan kasih sayang. Tapi dia harus kuat, karena dunia tak akan menunggu orang yang rapuh. Dan ia bukan perempuan yang ingin dikasihani, ia ingin dihargai karena keberaniannya. Sesampainya di terminal kecil, angin pagi menusuk kulit. Sari duduk di bangku tunggu, memeluk kopernya erat seperti memeluk harapan. Bus jurusan bandara sebentar lagi datang, membawa tubuhnya ke negeri yang jauh, tapi meninggalkan hatinya di desa itu. Ia menarik napas panjang, menatap langit yang perlahan cerah. "Tuhan, jagalah anakku. Kalau aku harus menderita, tak apa, asalkan Ardi bisa hidup lebih baik dariku." Di saat orang lain sedang memulai pagi dengan harapan baru, Sari memulainya dengan luka. Tapi ia tahu, luka ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjuangan panjang. Saat bus datang dan pintunya terbuka, Sari menoleh sekali lagi ke arah jalan pulang. Tak ada siapa-siapa di sana. Hanya bayangan kecil Ardi yang masih berdiri dalam benaknya, melambaikan tangan perlahan. Air mata kembali jatuh. Tapi kali ini ia biarkan saja.
Ia tahu, air mata ini bukan kelemahan, tapi bukti cinta terdalam. Sari naik ke bus, duduk dekat jendela, dan menutup matanya. Di balik kelopak mata yang basah, ia membayangkan senyum anaknya. Dan dalam diam, ia berjanji akan pulang. Meski hancur, meski terluka, ia akan pulang sebagai ibu yang berhasil. Perjalanan menuju negeri orang adalah perjalanan terpanjang dalam hidup Sari, bukan karena jarak, tapi karena luka di dalam hati yang ikut terbawa. Sesampainya di Arab Saudi, panas menyengat menyambut tubuh letihnya yang baru saja menjejak tanah asing. Bandara itu ramai, penuh orang-orang yang lalu lalang dengan bahasa yang tak ia mengerti. Sari berdiri kaku, menatap sekitar, merasa kecil dan asing di tengah keramaian. Dalam benaknya, wajah Ardi terus muncul, seolah mengiringinya dari kejauhan. Hatinya berkecamuk, bertanya-tanya apakah ini keputusan yang benar, atau justru awal dari penderitaan yang belum ia pahami. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil hitam mewah menjemputnya. Sopirnya berbicara dengan cepat dalam bahasa Arab, dan Sari hanya mengangguk-angguk tanpa paham. Ia dibawa ke rumah majikan barunya, sebuah bangunan besar dengan pagar tinggi, lampu-lampu kuning yang menggantung seperti istana. Saat pintu besar terbuka, ia melihat marmer berkilau dan tangga melingkar yang mewah. Tapi kehangatan tidak ada. Yang menyambutnya hanya 4 pria dewasa yang semuanya tinggal di rumah itu, tanpa satupun perempuan lain di dalamnya. Hari-hari pertama terasa seperti mimpi buruk yang dibungkus keindahan. Ia diberi kamar kecil di belakang, dekat dapur, dengan kasur tipis dan kipas angin berdebu. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk membersihkan rumah, menyajikan sarapan, dan merapikan ruangan yang tak pernah benar-benar kotor. Para pria itu jarang berbicara banyak, hanya memberi perintah singkat dan kadang senyum yang membuat Sari tidak nyaman. Tapi ia menahan semuanya, mengingat untuk apa ia datang ke negeri ini. Ia hanya ingin bekerja, bukan bersenang-senang, bukan mencari masalah. Meski rumah itu besar, hatinya sempit. Di sela waktu bekerja, Sari suka menatap foto Ardi yang ia selipkan di dompet. Ia bicara sendiri di kamar, seolah anaknya bisa mendengar. Hari ini ibu masak kambing bakar. Ardi pasti suka kalau ada di sini, bisiknya lirih. Tapi tak ada jawaban, hanya suara angin dari jendela kecil yang terbuka. Ia mencoba menghibur dirinya dengan mengatakan bahwa semua ini akan sepadan. Bahwa satu hari nanti, ia bisa pulang membawa tabungan dan membelikan Ardi sepeda impian yang selama ini hanya bisa ia gambar di buku tulis. Meski lelah dan tubuh pegal, ia tak pernah mengeluh. Gaji bulan pertamanya dikirim ke kampung, dan ibunya menelepon sambil terisak. "Sari, uangmu cukup untuk bayar utang tetangga, dan Ardi bisa beli sepatu baru." Mendengar itu, Sari menangis diam-diam. Ada kebahagiaan kecil yang tumbuh di tengah penderitaan besar. Tapi malam selalu datang seperti hantu, membawa rasa sepi yang menusuk. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada suara ayam berkokok, hanya suara langkah kaki para pria itu yang berlalu lalang tanpa arah di lorong panjang rumah mewah itu. Sari mulai kehilangan waktu. Hari berganti tanpa terasa. Ia seperti hidup dalam dunia yang tidak ia miliki, hanya bekerja, makan, dan tidur. Setiap kali ia tersenyum di depan para majikannya, ada luka di balik bibir itu. Ia merasa seperti boneka yang hanya berguna saat dibutuhkan. Tapi ia tetap bertahan, karena bagi Sari, pulang tanpa hasil bukan pilihan. Ia harus kuat, meski hidup di rumah sebesar istana, jiwanya tetap merasa sendiri dan tak pernah benar-benar pulang. Waktu berjalan, dan pekerjaan Sari semakin melelahkan. Namun ia mulai terbiasa dengan rutinitas yang monoton. Ia sudah hafal kapan harus bangun, kapan harus menyajikan kopi, bahkan kebiasaan masing-masing pria Arab di rumah itu. Tapi ada sesuatu yang berubah. Bukan pada pekerjaannya, tapi pada cara mereka memandangnya. Tatapan mereka tidak lagi seperti atasan kepada pembantu,
melainkan seperti seseorang yang mengincar, menilai, mengukur. Tatapan yang membuat kulitnya merinding, bahkan saat tidak ada yang menyentuhnya. Pria yang paling tua di antara mereka, yang biasa dipanggil Tuan Khalid, mulai sering memanggilnya tanpa alasan jelas. Kadang hanya untuk mengambilkan gelas air padahal bisa dilakukan sendiri. Kadang menyuruhnya duduk diam di ruang tamu sambil ditatap lama, tanpa kata. Sari merasa tidak nyaman, tapi ia tidak bisa melawan. Ia seorang pembantu asing, tak punya kuasa, apalagi keberanian untuk melapor. Lagi pula, ia takut kehilangan pekerjaan, takut menimbulkan masalah, takut tidak bisa mengirim uang lagi ke kampung halaman. Tak hanya Tuan Khalid, dua pria lain, yang lebih muda, mulai menirukan sikap yang sama. Mereka sering berdiri terlalu dekat saat ia sedang menyapu. Kadang berpura-pura lewat di belakangnya sambil menyenggol pelan. Halus, tapi terasa menjijikkan. Sari mencoba menutup tubuhnya dengan pakaian longgar, memakai kerudung saat di rumah, meski tak diwajibkan. Tapi sekuat apapun ia menutup diri, mata-mata itu tetap bisa menembus pertahanannya. Dan itu lebih menyakitkan daripada sentuhan fisik. Suatu sore, saat Sari sedang mencuci piring, ia mendengar salah satu dari mereka tertawa sambil menyebut namanya. Ia tak paham semua kata-katanya, tapi ia tahu apa maksudnya. Mereka berbicara tentangnya, seperti benda. Dadanya terasa sesak. Ia ingin marah, ingin pergi, ingin pulang. Tapi ia teringat Ardi, yang kini mulai masuk kelas 2 SD dan sedang semangat belajar menulis surat untuk ibunya di Arab. Sari mulai menghindari pertemuan tatap muka. Ia lebih sering menyendiri di kamar setelah pekerjaan selesai. Ia berdoa lebih lama, memohon kekuatan. Tapi malam-malam terasa semakin panjang. Bahkan tidur pun kini tak lagi memberi ketenangan. Setiap suara langkah di koridor membuatnya terbangun dan berdebar. Ia merasa seperti seekor burung kecil yang terjebak dalam sangkar emas. Cantik dari luar, tapi tak bisa melarikan diri. Hari-hari berikutnya semakin gelap. Sari menyadari, yang membuat rumah itu menyeramkan bukanlah besar atau sepinya, tapi orang-orang di dalamnya. Ia mulai menghitung hari, menandai kalender, berharap waktu cepat berlalu. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, sesuatu yang lebih buruk mungkin akan datang. Tatapan-tatapan itu bukan sekadar isyarat, melainkan ancaman diam yang menunggu waktu. Dan Sari, dalam diamnya, mulai ketakutan akan nasib yang belum ia ketahui. Malam itu seharusnya seperti malam biasa. Sari baru saja selesai memasak dan ingin menyajikan makan malam ke ruang tengah. Namun, sebelum ia sempat membawa nampan berisi hidangan, salah satu pria, yang biasa dipanggil Amir, memanggilnya dari lantai atas. "Sari, tolong bantu sebentar," katanya. Suaranya terdengar tenang, tapi ada nada tak biasa. Sari ragu, tapi karena tak ingin dianggap menolak perintah, ia naik perlahan. Pintu kamar terbuka, dan Amir berdiri di sana sambil tersenyum kecil. Sebuah senyuman yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sari melangkah masuk. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tidak tahu untuk apa ia diminta datang. Tapi Amir tiba-tiba menutup pintu. Suara klik dari pintu yang dikunci itu menggema seperti lonceng kematian di telinganya. "Kau tenang saja, hanya sebentar," ucapnya dengan bahasa yang terbata, tapi cukup jelas. Sari mundur, mencoba menjaga jarak. Tapi ruang kamar itu tidak luas, dan tubuh Amir perlahan mendekat. Ia ingin menjerit, tapi tenggorokannya kering. Ketakutan mengikatnya lebih kuat daripada rantai. Dalam sekejap, batas dirinya runtuh. Yang terjadi malam itu bukan hanya kehilangan kendali, tapi kehilangan harga diri. Dan ketika semuanya berakhir, dua pria lain masuk tanpa mengetuk. Mereka tertawa kecil, seolah Sari adalah sajian malam yang bisa dibagi bersama. Ia tak bisa melawan. Tidak saat mereka bersama, dan tidak saat tubuhnya sendiri menolak untuk bergerak. Matanya basah,
tubuhnya lemas. Tapi mereka tak peduli. Setelah semuanya selesai, ia ditinggalkan begitu saja, seperti benda yang sudah tak dibutuhkan lagi. Sari menangis dalam diam. Ia mandi lama, menggosok tubuhnya dengan sabun sampai kulitnya memerah. Tapi rasa kotor itu tidak hilang. Ia merasa jijik, bukan hanya pada mereka, tapi pada dirinya sendiri. Ia ingin pergi, tapi kemana? Ia bahkan tidak tahu harus bicara ke siapa. Tidak ada keluarga, tidak ada teman. Ia hanya seorang pembantu tak dikenal di negeri orang. Dunia seperti menutup mata terhadap apa yang ia alami. Keesokan paginya, ia menerima gaji. Jumlahnya besar, lebih dari cukup untuk biaya sekolah Ardi selama 1 tahun. Tangan Sari gemetar saat menghitung uang itu. Ia ingin membuangnya, tapi ia teringat wajah kecil anaknya. Ia tahu, uang itu bisa membayar masa depan yang lebih cerah untuk Ardi. Dan itulah yang paling menyakitkan, bahwa air mata, luka, dan kehancuran dirinya kini telah berubah menjadi harga yang dibayar demi kebahagiaan orang lain. Hari-hari berikutnya, ia tetap bekerja, tidak bicara, tidak melawan. Kadang tubuhnya kembali dipaksa, kadang hanya menjadi pelampiasan tanpa kata. Tapi ia tidak pergi, karena setiap kali ingin menyerah, ia melihat foto anaknya yang terselip di bawah bantal. "Ibu baik-baik saja, Nak. Sabar ya, kita pasti ketemu lagi," bisiknya setiap malam. Meski hatinya tahu, ia mungkin tidak akan pernah baik-baik saja lagi. Tapi selama anaknya bisa bahagia, ia rela hancur. Dan itulah cinta seorang ibu, cinta yang mengorbankan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Hari terus berlalu, dan waktu terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah usai. Tubuh Sari makin kurus, dan sorot matanya makin sayu. Ia bekerja seperti biasa, namun jiwanya seakan tinggal separuh. Rumah itu tetap mewah, dengan lampu kristal yang menggantung megah dan sofa empuk yang nyaris tak pernah diduduki. Tapi bagi Sari, setiap sudut rumah itu menyimpan trauma, kenangan pahit yang terus menghantui bahkan saat ia memejamkan mata. Malam bukan lagi waktu untuk istirahat, melainkan jam-jam panjang yang penuh ketakutan akan pintu yang kembali terbuka tanpa izin. Suatu malam, ia menerima surat dari kampung, ditulis oleh Ardi dengan ejaan yang belum sempurna. "Ibu, aku rindu. Aku sudah bisa baca doa sebelum tidur. Nenek sering peluk aku kalau aku kangen ibu." Sari menangis membacanya. Surat itu kecil, sederhana, ditulis di atas kertas bekas buku tulis, tapi isinya seperti pelukan hangat dari kejauhan. Di balik luka dan aib yang ia alami, ada satu hal yang masih membuatnya hidup. Ardi, hanya anak itu yang menjadi cahaya kecil di ujung lorong gelap hidupnya. Setiap kali ia ingin menyerah, ia memejamkan mata dan membayangkan Ardi berlari ke pelukannya, tertawa lepas di depan rumah kayu sederhana mereka. Ia tahu, kalau ia pulang sekarang tanpa uang, semua ini akan sia-sia. Tapi jika ia terus bertahan, berapa banyak lagi harga diri yang harus ia korbankan? Sari hidup dalam dua pilihan pahit, tetap dan hancur perlahan, atau pulang dengan tangan kosong dan wajah tertunduk. Tapi di tengah kebimbangan itu, satu hal tetap utuh, cintanya sebagai seorang ibu. Suatu pagi, Sari berdiri di depan cermin kecil yang menggantung di dinding dapur. Ia menatap wajahnya sendiri, mencoba mencari sisa-sisa perempuan kuat yang dulu pernah bercita-cita menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi. "Sari, kamu bukan milik mereka. Kamu milik anakmu," gumamnya pelan. Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan karena lemah. Kali ini ia menangis karena sadar bahwa ia harus bangkit. Jika bukan untuk dirinya, maka untuk anak kecil yang percaya bahwa ibunya adalah pahlawan. Beberapa minggu kemudian, ia memberanikan diri bicara kepada agen penyalur. Dengan suara pelan tapi pasti, ia meminta untuk dipulangkan. Alasan yang ia berikan sederhana, ingin menemani anak yang mulai tumbuh besar. Tak ada yang tahu luka batin yang ia bawa.
Tapi bagi Sari, pulang bukan berarti kalah. Pulang adalah keputusan untuk menyelamatkan diri dan memulai kembali, meski dari titik nol. Ia tidak membawa banyak, hanya beberapa lembar pakaian dan sedikit tabungan. Tapi ia membawa sesuatu yang lebih besar dari semuanya. Harga diri yang mulai ia kumpulkan kembali, sepotong demi sepotong. Beberapa bulan kemudian, langkah kaki kecil berlari menyambutnya di terminal kampung. "Ibu!" teriak Ardi, memeluk erat tubuh ibunya yang lebih kurus tapi hangat. Sari memeluknya lama, membiarkan air mata mengalir di pipi. Tak ada rumah mewah, tak ada uang berlimpah, tapi di saat itu, di pelukan anaknya, Sari merasa utuh kembali. Ia tahu, hidup ke depan tidak akan mudah. Tapi selama Ardi ada di sampingnya, ia tak takut, karena harapan tak pernah benar-benar hilang, selama cinta tetap menyala.